ancaman bagi mahasiswa itu kalau kita ngomongin ancaman radikalisme atau mungkin bahaya laten komunis itu terlalu jauh. Sebetulnya ancamannya itu adalah hedonis. Ini mohon maaf ya, ini dengan isu yang sekarang ini sebetulnya di saluran sana banyak kawan-kawan mahasiswa itu yang sebetulnya sedang menyuarakan aspirasi terlalu berlebihan. Itu ada common enemy atau kata lainnya adalah musuh bersama yang semua elemen pergerakan mahasiswa bisa bersatu, yang menganggap bahwa ini harus ada perubahan disebabkan oleh faktor tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Pras. Kembalikan lagi marwah mahasiswa seperti dulu ya. Kembangkan lagi namanya budaya diskusi untuk mengasah kadar intelektualitas kita. Di sesi kedua, Pak Pras ya. Yes, ini kita reuni ya. Ini kita nyapa dulu ya. Jadi betul. Ini kita satu alma mater ya. Okay. Jadi ini kebetulan adik tingkat saya selisih satu tahun. Ya. Jadi ini kita sebelum kita nyapa kita nostalgia sejenak ya. Jadi dulu kita alumni Fakultas Ilmu Sosial UNES ya. Jadi dulu FIS ya, saya dari geografi, ini dari sejarah ya. Jadi dulu kalau kita ingat dulu gini, kita dulu sistem ospek. Kalau sekarang PKKMB namanya, dulu namanya betul. OKA. Ini Pak Didik ini termasuk peserta OKA yang terakhir karena adik tingkatnya itu sudah mulai ganti namanya PPA. Berangkatnya jam 7 pulang jam 1, enak banget ya. kita dulu melihat matahari itu di kampus. Maksudnya habis subuh kita ke kampus sampai ke kos-kosan maghrib. Sore ya betul. Ini sebelum kita bahas itu kita nostalgia sini. Ini supaya pengen tahu gimana sih zaman saya dengan Pak Didik ketika OKA. Dulu OKA itu ya tadi kita melihat matahari di kampus. Tapi dulu itu namanya pengelolaan kegiatan itu full mahasiswa. Betul. Yang jelas hari terakhir mental ideologi. Itu. Terus setiap fakultas wajib bikin yel-yel. Ini saya masih ingat yel-yelnya waktu jadi peserta. Jadi yelnya gini. FIS dulu namanya FIS OKA Vagansa namanya. Betul. FIS tumpak ding ding F, tumpak ding ding I, tumpak ding ding S, FIS Vagansa tumpak ding ding tumpak ding tumpak ding ding tumpak ding. Terus setiap fakultas pasti punya itu semacam kayak pekik sendiri-sendiri itu. Betul. Kalau FIS, kita FIS dulu itu gini, shalalalalala, shalalalalala. Itu lagu dari itu seperti PSS. FBS beda lagi. Itu sebetulnya kita jangan hanya lihat sisi negatif. Kalau sekarang ini kan kita bicara ospek kan kesannya berpeloncoan seperti. Padahal itu sebetulnya yel kita dulu itu sebetulnya kayak mengajaran kita untuk selain kreativitas juga menjaga identitas. Ya. Penugasannya juga macam-macam. Masih ingat dulu bikin paper tulisan. Memang kan nanti ketika kuliah kan kita menghadapi dunia seperti itu. Betul. Ini kita jangan nostalgia sejenak dengan Wadik ya, karena kita satu alma mater. Jadi ini saya terima kasih sekali datang ke sini ya. Ini melepas kangen sebetulnya ini ya. Makanya sampai saat ini kan Pak Didik sekarang ini kan jadi dekan. Saya yakin Pak Dekan kalau ada forum-forum acara PKKMB misalkan lihat ada aktivis mahasiswa, saya yakin dalam hati pengen ikut-ikutan pakai alma mater diringkis. Oke. Ini nostalgia yang luar biasa ya Pak Pras ya. Kita manggilnya Kang gitu ya, karena beliau senior saya. Saya masuk 2007, sedangkan Kang Pras itu masuk 2006. Jadi 1 tahun sebelum saya. Dan memang itu tadi sudah dijelaskan, itu orientasi yang dipegang Ormawa atau LK ya, lembaga kemahasiswaan terakhir tahun 2007. Ya termasuk detail sampai pendanaan itu semuanya murni. Yang penting LPJ-nya. LPJ udah jelas. Nah, ini melanjutkan sesi kedua. Tadi sudah ditanya lebih dalam oleh penanya atau host pertama ya, Mas Diki. Nah, sebenarnya ini saya bagian sisa, Kang Pras. Karena durasi waktu podcast kita. Tapi satu pertanyaan ini saya pengen bisa diulas secara dalam ini oleh Kang Pras. Padahal yang bertanya ini padahal lebih mumpuni. Meskipun ini adik tingkat, tapi kan dari segi pengalaman sampai ke lembaga mahasiswa universitas. Saya mentok jabatan, saya mentok itu paling ketua DPM Fakultas Ilmu Sosial.
Ya ini nostalgia lah ya. Iya. Nah, pertanyaannya gini Kang, ini flashback tentang peran ya pemuda dan mahasiswa dalam arah kemajuan bangsa, ya Iya. pergerakan peradaban, apalagi kita melihat bahwa tentunya sudah menorehkan tinta dalam sebuah sejarah ya, Iya, tadi peran pemuda dan mahasiswa. tiap masa pasti ada Betul. ini. Nah, ini Kang Pras masuk ke fase Orde Baru menuju ke reformasi begitu Iya. ya. Ini faktor utama yang menyebabkan kenapa terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang katanya ini perlu diperjelas dan perdalam oleh narasumber ini yang sudah melalang buana kemana-mana. Terlalu berlebihan. Itu ada common enemy atau kata lainnya adalah musuh bersama yang semua elemen pergerakan mahasiswa bisa bersatu, yang menganggap bahwa ini harus ada perubahan disebabkan oleh faktor tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Pras tadi ya, pemicu-pemicunya, trigger-triggernya, terus kemudian apa sih amanat reformasi itu sendiri, apa sih sebenarnya nilai-nilai atau value yang diangkat ketika masa reformasi itu sendiri, biar nanti cakwir-cakwir Pokemon juga bisa mengambil bahasa ininya apa ya, hikmah atau pelajaran. Monggo Kang Pras. Tapi sebelumnya ini saya bisa minta minum dulu dari tadi. Oh iya. Ini dikasih lihat mereknya Mas Vicky, biar yang punya nanti bisa mengendorse kita. Ini adalah minuman RON 88. Ini kalau durasinya panjang ini berarti memang obrolan menarik ini. Soalnya dari tadi Kim saya dengan dengan penanya pertama itu kayaknya kayak lagi ngobrol apa gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi reformasi sendiri itu kan sebetulnya kan artinya kan perubahan. Iya. Kalau kita bicara kita ambil istilah bicara istilah reformasi dulu itu kan sebetulnya kan istilah ini kan diambil daripada dulu reformasi gereja ya pada masa abad keberapa, abad pertengahan ya. Jadi reformasi sendiri itu artinya perubahan. Namun dalam konteks 98 ini reformasi itu adalah perubahan dari tata kehidupan lama menuju ke kehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah yang lebih baik. Kenapa muncul reformasi? Berarti kan dia beres. Ini nih, silahkan kita kasih. Nah, sebetulnya tadi sudah di sesi pertama itu awalnya tuh diawali dari di masa demokrasi terpimpin itu kan juga ada beberapa penyimpangan. Betul. Ya mungkin panjenengan orang sejarah masih ingat itu oleh sahabat Pak Sodik atau iya Pak Ibnu Sodik ya. Yeah. Mudah-mudahan Pak Ibnu Sodik nonton biar nanti beliau terharu. Nah, jadi di masa demokrasi terpimpin itu kan diawali dari dekret Presiden 5 Juli 59 ya. Itu kan dekret 5 Juli 59 itu kan sebetulnya kan salah satu isinya itu adalah apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya, dan mau ini teman-teman Jakpro supaya tahu ya, konstitusi kita pernah berganti 4 kali. Ya. Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara, dan kembali ke UUD 45. Karena dalam dekret itu ada yang dibubarkan nggak? Dalam dekret? Iya. Oh, ada Dewan Konstitusi. Nah, itu. Karena pemilu pertama 55, kita kan memilih 2 tahap. Pertama memilih DPR, yang kedua konstituante. Kenapa konstituante itu dibubarkan? Karena waktu itu sekitar tahun 57-58 itu konstituante itu kan sebetulnya kan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Ya, fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi. Tapi di situ lebih mempersoalkan dasar negara. Ada kelompok yang ingin mempertahankan Pancasila dan kelompok mengganti dengan dasar Islam, terutama Masyumi. Nah, Presiden Soekarno akhirnya itu geram ya, akhirnya jadi menganggap konstituan itu gagal menjalankan tugasnya. Makanya gemuruh ya, keluarlah dekret ya. Nah, ini yang supaya Jakpro tahu, di antara dari sekian 8 presiden kita itu ada 2 presiden yang pernah melakukan dekret, Kang. Pertama Soekarno 59 ya. Satunya ada lagi. Siapa kira-kira? Siapa yuk? Cakwir Pokemon. Ayo, masih ingat nggak? Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi dekretnya karena fail. Karena tidak didukung oleh kelompok elemen seperti TNI. Dulu ABRI. Dulu Gus Dur itu dekretnya itu salah satunya itu sudah TNI apa masih ABRI ya waktu Gus Dur ya? Kayaknya sudah TNI ya? Benar ya? Iya benar. Salah satu isi dekretnya Gus Dur dulu, Kang, itu yang paling keren, bubarkan DPR. Iya, tapi kan karena tidak didukung oleh militer pada saat itu. Ya, ini terlepas pro kontranya beliau ya tentang DPR.
sebetulnya ini boleh berpendapat, boleh nggak? Iya, nggak apa-apa bebas. Indonesia tanpa DPR itu aman-aman saja. Nah ini tadi di awal sesi pertama kan ini kan hari ini kan kita memperingati 76 tahun kepergian sang maestro. Iya. Idola Anda, Tan Malaka. Tan Malaka itu pernah mengatakan begini, sobat. Volksstraat itu maksudnya sebutan parlemen di zaman Belanda. Iya. Itu hanya jual omongan saja. Itu Tan Malaka, bukan saya yang mau Tan Malaka. Makanya Tan Malaka nggak setuju itu sebetulnya adanya Volksstraat. Karena makanya kan sebetulnya gagasan Republik ini kan juga makanya disebut Bapak Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi yang membedakan kenapa Soekarno berhasil dan Gus Dur itu lebih pada dukungan. Jadi Gus Dur tidak didukung TNI, makanya ya gagal. Malah dilengsarkan. 23 Juli 2001 masih ingat saya. Kemudian Megawati naik. Iya, jadi Megawati itu waktu itu Wapres. Terus kemudian Gus Dur, presiden yang dipilih oleh MPR ya, belum oleh demokrasi secara langsung. Itu ada, saya katakan terkendala politik lah ya. Iyalah. Ada kendala politik, terus kemudian dia turun, Megawati naik. Iya. Nah, langsung menuju ke alasan reformasi ini harus diulik ya bahasanya, diulik oleh Kang Pras ini sebenarnya amanat reformasi ini apa Kang Pras? Oke, jadi tadi tanya dulu yang demokrasi. Ya, jadi demokrasi tadi ada penyimpangan diantaranya itu tadi ya. Tadi diawali dari dekret. Nah, penyimpangannya itu walaupun kita kembali ke UUD 45 ternyata dalam pelaksananya banyak penyimpangan. Yang pertama demokrasi terpimpin itu sebetulnya menyimpang daripada pengamalan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan permaknaan. Jadi dipimpin itu diasumsikan Soekarno itu merujuk pada dirinya. Makanya otoriter dulu. Kebebasan pers dibredeli dan sampai ada presiden seumur hidup yang tadi disampaikan. Terus ideologi berhentikan Nasako, manipul Usdek dan sebagainya. Termasuk secara ekonomi ini pasca G30S kita tuh inflasi 650%. Inflasi. Iya, inflasi terparah sepanjang sejarah kita. Nah, sehingga kemudian tadi disilakan di sesi pertama muncul gerakan 66 yang melalui yang Kamik Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia ya, terus kemudian Soekarno jatuh, naiklah Orde Baru ya. Meskipun Orde Baru tadi awalnya itu visinya bagus, menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, ternyata nggak beda juga dengan sebelumnya. Penyimpangan ada lagi. Jadinya tadi, soalnya gini, ini supaya teman-teman bisa objektif ya, ini bedanya Soekarno dengan Soeharto. Soekarno itu memang orientasi pembangunannya lebih pada politik. Iya. Ekonomi diabaikan, mengenai inflasi sampai 600. Betul. Soeharto kebalikannya, fokus ekonomi, politik diabaikan. Termasuk tadi di sesi pertama, partai digerujutkan. Iya, disederhanakan, biar tidak gaduh, biar tidak ribut. Ya, parlemen juga ada militer di situ kan bifungsi ABRI. Bifungsi ABRI. Jadi kan menjaga stabilitas politiknya kayak gitu tuh, ya kan. Termasuk juga investor-investor secara ekonomi juga investasi ke dalam itu juga dibuka. Tadi menyebut Jepang ya? Iya. Kan Jepang itu terkenal produk otomotif ya? Otomotif. Makanya kita ya sekarang yang kita lihat di parkiran sana tuh semuanya Jepang. Kan ada mobil mereknya Toyota, terus ada yang namanya Kijang. Kijang itu akronim ya? Kerjasama Indonesia Jepang. Betul. Bukan kijang hewan itu. Iya. Kerjasama Indonesia Jepang itu. Kijang. Bukan kijang hewan itu. Tapi ini pengetahuan baru buat Gen Z. Jagoin Pokemon kan Gen Z semua ini. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang. Tapi ada mobil nasional itu SMK. SMK. Apa ini gimana? Jadi apa enggak tahu. Lanjut Toras. Vulgar banget ini. Ya jadi Orde Baru itu ya ada plus minus ya. Plusnya itu memang ya secara ekonomi kita itu memang meningkat pesat ya, termasuk infrastruktur kita juga ya jor-joran lah kalau bahasa kita. Tapi itu tadi secara politik itu bisa dikatakan itu tidak kurang demokratis gitu lah. Iya, tidak ada freedom of speech. Freedom of speech istilah. Termasuk juga pelanggaran HAM juga itu. Masih ingat dengan mungkin kasus Tanjung Priok 84 itu? Iya. Tanjung Priok 84. Yang korban. Ya. Termasuk juga, saya juga punya bukunya kecil itu tentang masalah kebijakan larangan berjilbab. Iya. Itu dulu tahun 82 sampai tahun 91 itu. Itu hubungannya dengan NKKBKK enggak?
Ya tadi NKKBKK juga itu tadi. Nah, NKKBKK itu makanya ini Jakwir yang kebetulan anak ikut Ormawa. Beruntung mereka sekarang tuh bebas, dulu tuh ketat banget itu. Iya, berjilbab nggak boleh. Ya kumpul nggak boleh. Ngomong-ngomongin politik itu hal tabu dulu. Iya. Makanya kan angkringan atau warkop itu kan simbol. Iya. Simbol kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Termasuk kita dulu itu kalau pengen menghibah para pembuat kebijakan ya jadi angkringan. Tapi boros kan, saya kapok yang angkringan karena saking asiknya tuh kopi nanti pesen mana. Ambil nasi kucing kan nggak mungkin satu, ambil dua atau tiga. Kok tahu-tahu bilnya banyak ya? Sering masih ingat nggak itu angkringan favorit saya itu MI Al Iman Banaran. Betul. Karena gorengannya itu dari wajan langsung. Kalau angkringan Semarang itu pakai ini ya, apa kompor gas. Kalau angkringan Jogja kan pakai. Ya, jadi misalkan ada kebijakan kampus, terutama mungkin kita masih ingat dulu 2008 ketika OKA ditiadakan diganti PPA, itu kan kita tiap malam itu kan ya. Iya. Lagi malam-malam diskusi. Sampai-sampai mungkin lambung kita itu ya sudah kopi terus mas. Ya karena temennya tuh kopi, teman-teman itu. Jadi kita itu tadi ya jadi itu tadi NKKB sudah dijelaskan ya. Jadi artinya tuh secara politik itu ya banyak penyimpangan. Termasuk tadi apa yang demokrasi pura-pura itu tadi ya. Nah sebetulnya di masa Orde Baru itu ya kelompok-kelompok penekan atau kelompok yang ingin melawan itu sebenarnya banyak. Hanya saja di masa Orde Baru itu namanya apa? Itu pemerintah itu terlalu kuat. Jadi orang-orang yang kritis itu dianggap itu subversif. Iya. Makar dianggap makar. Bahkan ada kayak semacam penggiringan opini, kriminalisasi. Makanya dulu itu berita-berita itu ya memang sisi positifnya itu dulu di masa Orde Baru itu memang ada menteri penerangan itu waktu zaman Orde Baru. Iya. Jadi disensori lah kalau berita-beritanya berita yang itu saja yang kayak misalkan di daerah sana sedang panen raya. Dulu channel TV, iya Turi, TVRI maksudnya. TVRI itu satu-satunya channel. Iya dulu itu ya. Jadi makanya di masa Orde Baru itu musisi yang menurut saya itu paling kemdeleorangnya Iwan Fals. Kan bolak-balik masuk penjara. Iya. Termasuk dalam syair dan lirik lagunya. Termasuk, nah, jangan sering nonton film Warkop nggak? Warkop yang versinya Slamet Sanwan. Yang dulu, bukan yang 90 ke atas. Ya. 90 ke atas itu kayak film Boywatch gitu. Iya benar. Yang eranya Slamet Sanwani Paijo. Betul. Contoh, salah satu film Warkop 1 Kesehatan Kredit. Itu kan ada adegan itu. Ngapa sih rumahnya gede kok di rumahnya di dalam hutan? Kan kasino jelas dok, biasa orang kaya takut kena pajak. Kan setan kredit dulu waktu aku kecil itu taunya itu setan tuh ya kayak pocong, kuntilanak. Betul. Karena memang di adegan terakhir itu kan ada setan-setan itu tadi. Padahal maksudnya setan kredit itu sebetulnya mohon maaf ya, itu bajingan-bajingan redor sebetulnya itu. Yang kebijakan mencekik itu. Makanya itu kan banyak adegan yang nyeletuk-nyeletuk itu. Iya benar. Ya sarkas lah. Termasuk ini yang paling konteks sosialnya tinggi itu yang judulnya Gengsi dong, yang ceritanya si Dono itu anaknya juragan tembakau kuliah di Jakarta dibully sama teman-temannya. Oh iya. Si Indro itu sebetulnya Kang. Kalau pengen tahu itu maknanya apa? Dono itu menggambarkan kaum marginal. Karena dia itu kan orang desa. Iya, terus kuliah di kota. Kasino atau si Sanwani itu kan sebetulnya orang biasa tapi songong itu kan mengelambangkan orang-orang di Jakarta sana, orang-orang Betawi itu yang dapat maksudnya yang orang-orang biasa tapi dapat cipratan itulah. Sementara si Indro atau si Paijo itu melambangkan anak-anak pejabat di masa itu. Itu sebetulnya kita taunya mungkin hanya lawakan tapi itu jeru itu. Betul. Dan karena pemainnya sendiri itu mantan aktivis malari itu. Dono sama Kasino. Dono setelah itu kan waktu itu kayaknya belum jadi dosen ya, waktu syuting dia masih kuliah sosiologi. Iya, setelah itu dia masuk jadi dosen UI itu 90-an ya. 90-an mungkin. Iya, itu sebetulnya dosen terbang. Dosen terbang ya. Nggak punya NIDN ya. Oh iya. Tapi ngajarnya di sosiologi betul. Kalau Kasino niaga. Kalau sekarang itu ekonomi. Iya. Ya paling nggak walaupun dosen terbang di UI dia punya komunitas yang tepat. Sama saat ini kalau menurut saya itu pelawak atau komedian paling favorit ya tetap Warkop, idola tuh. Ya legend. Sekarang yang masih hidup Indro. Indro itu
beda generasi Kang itu Itu yang paling muda, paling paling muda. muda di antara 3 orang itu. Sebenarnya Warkop itu ada 4 kalau Empat, yang satunya secara Nano itu yang iya, orang Medan itu. cuma mulai melejitnya itu cuma 3 orang dan Indro paling muda. Iya. Lanjut Kang. Iya, Tadi. jadi itu tadi ya. Jadi Ya. ini teman-teman yang ikut dulu namanya Senat, kalau sekarang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi bayangan saja dulu mahasiswa itu zaman-zaman segitu tuh bikin proker itu semacam proker titipan dari atas, dari langit lah. dari langit ya gitu. Jadi nggak ada nuansa-nuansa namanya diskusi-diskusi itu. Ya, tadi yang katakan kalau yang kritis gimana? Ya sudah keluar dari zona nyaman, bikin kelompok studi. Ya jadi artinya terlepas daripada keberhasilan Orba juga ada namanya beberapa ya penyimpangan-penyimpangan atau kelemahan. Nah, tapi yang tadi saya katakan momentumnya kenapa akhirnya elemen masa mulai bergerak itu sebenarnya diawali dari krisis sebetulnya. Termasuk sebetulnya 97 ketika inflasi juga waktu itu. Inflasi ya. Jadi diawali dari krisis moneter akhirnya berimbas pada krisis ya istilahnya krisis multidimensi. Iya, semuanya. Karena dari situ kan efek kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Termasuk krisis kepercayaan. Ya. Nah, tadi sempat di sesi pertama sebetulnya itu gerakan-gerakan mahasiswa itu sudah ada sejak 97. Tetapi awal 98 pun juga sudah mulai ada pergerakan. Ternyata sidang umum MPR bulan Maret 98 ternyata Presiden Soeharto kembali terpilih menjadi presiden. Iya, melalui pemilihan melalui MPR. Iya. Nah, sebentar, MPR isinya apa? Ini kan Jagorawan gambarannya penuh, imajinasinya biar full. Jadi MPR itu kan majelis permusuhan rakyat, isinya itu ya DPR termasuk ada utusan golongan. Iya. Utusan golongan itu yang akhirnya sekarang jadi DPD. Iya. Utusan golongan itu diantaranya termasuk salah satunya ABRI. Utusan golongan dari elemen iya yang kekebalan juga ada sih, pemuda juga ada. ABRI juga ada. Tapi kan semuanya itu kan bisa dikatakan di masa Orba itu MPR itu kayak tukang stempel. Iya, nyanyian lagu setuju. Itu kan liriknya Iwan Fals. Iya, kananya. Lanjut, wes. Jadi seperti itu ya. Jadi diawali dari krisis. Nah, kemudian akhirnya muncul reaksi daripada mahasiswa ya. Mungkin selama ini teman-teman semua itu mungkin 98 itu pasti ingatnya itu ya Trisakti. Karena emang Trisakti emang waktu itu kejadian yang paling heboh itu di Trisakti. Betul. Yang sampai menggerak 4 orang kan itu. Iya. Hafidin Roy, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Heri Hartanto. Makanya mereka kalau Arif Rahman Hakim itu kan pahlawan Ampera, mereka pahlawan reformasi itu. Termasuk akhirnya dari momentum itu akhirnya jatuhnya kemudian berimbas pada jatuhnya Soeharto 21 Mei 98. Nah, tetapi mungkin kalau kita pernah nonton film Di Balik 98 itu ya. Itu kan sebetulnya kan kalau saya lihat endingnya itu kan kayak ending kekecewaan. Maksudnya kecewa itu dulu kan ceritanya di film Di Balik 98 itu kan mereka yang dulu berjuang kan sekarang sudah jadi ibu rumah tangga atau mungkin sudah berkeluarga lah. Jadi mereka itu seperti ada ekspresi kecewa dulu kita berjuang mati-matian kok sekarang kok malah cita-cita itu seperti tidak terwujud seperti itu. Iya, apa yang mereka harapkan. Iya, artinya yang diharapkan tidak sesuai. Kenangan yang waktu dulu mereka berjuang. Iya, makanya saya kalau membahas reformasi di perkuliahan Kang itu saya tidak seringkali kepada mahasiswa ini biar objektif silakan mungkin kamu bisa diskusi dengan kerabat atau siapalah yang lebih senior yang hidup di zaman itu, maksudnya kira-kira reformasi itu sudah sesuai dengan harapan atau tidak, karena itu kan sebetulnya kan kembali ke subjek masing-masing. Iya, karena kadang ada yang orang merasakan enak zamanku before reformasi itu lebih baik, tapi ada yang berpandangan juga after reformasi itu lebih baik. Dengan munculnya stiker dia kabarnya enak zamanku toh. Pantat truk. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita langsung berbicara tentang pada amanat reformasi ya, sebetulnya memang saya tadi di sesi pertama sempat saya seringkali mengatakan pada mahasiswa saya ya, mahasiswa itu ibarat kata bom waktu. Ya. Maksudnya apa? Mau ditekan kayak apapun, insya Allah Kang akan menemukan. Kita belajar dari angkatan 66. Ya. Terus tahun awal 80-an dengan adanya NKK PKK yang intinya mahasiswa itu ditekan dan sebagainya, tapi nyatanya
tahun 98 menemukan momentum. Iya. Ya kita mau alam bisa jadi mungkin tahun depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mahasiswa saya yakin pasti akan menemukan momen. Sebetulnya sekarang ini pun itu gejala-gejala seperti itu sudah ada, Kang. Cuma memang media itu kadang tidak melihat. Detik ini akhir apa namanya? Mohon maaf ya, ini dengan isu yang sekarang ini sebetulnya di saluran sana banyak kawan-kawan mahasiswa itu yang sebetulnya sedang apa namanya? Menyuarakan aspirasi. Cuma kadang-kadang media, karena sekarang media itu yang megang itu ya sendiri. Sebetulnya saya mahasiswa itu dari dulu marwahnya itu tetap satu. Agent of change, agent moral force, agen kontrol sosial. Iya, bargaining position mahasiswa itu kan dia punya morality gitu ya. Karena barusan saja sebelum kita mulai podcast saya buka Facebook, dosen idola jenengan status di Facebook. Bapak Ibnu Sodik mahasiswa baru saja buka saja nanti di Facebook. Intinya beliau itu mendukung. Iya, jadi sebenarnya itu kan yang diperjuangkan mahasiswa yang menjadi daya tawarnya perjuangan mahasiswa itu kan morality. Morality, iya. Karena suara-suara pemuda harapannya lahir dari suara hati nurani yang paling dalam, suara jeritan rakyat yang memang itu mewakili suara rakyat begitu. Sampai saat ini pun kelompok yang masih saya percaya dari antara elemen-elemen itu ya tetap mahasiswa. Karena mahasiswa itu mereka bergerak atas nama hati nurani. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Betul. Makanya ketika dulu ada upaya untuk membentuk Partai Mahasiswa Indonesia, yaitu ya sama saja itu kayak menabur garam di lautan, sia-sia. Gak mungkin, gak akan mau, karena mahasiswa itu adalah kelompok penekan. Betul, dan pergerakan mahasiswa juga tidak akan tercampur oleh kepentingan-kepentingan politik praktis yang ibaratnya itu hanya kepentingan-kepentingan bahasa sekarang itu yang familiar itu kata oligarki. Segelintir orang yang itu tidak menggambarkan nilai-nilai Pancasila, bahkan nilai-nilai sosial. Ya termasuk kita juga jangan menjudge sisi negatif mahasiswa Mano juga, karena mahasiswa Mano itu kan mohon maaf seringkali banyak sekali ya orang-orang itu ya mungkin julid ya di dalam artinya itu seolah tuh masa zaman sekarang itu image itu negatif, masa sekarang mungkin ngertinya tongkrong dan sebagainya dan lain-lainnya. Goyang-goyang TikTok. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita mau objektif masa sekarang itu kelebihannya itu ada. Secara IT lebih menguasai daripada zaman kita dulu. Betul. Zaman kita itu benar. Zaman kita itu HP SMS ya. SMS. Ada nama SMS pun dipilih sing ngerti hubungi sampai mana pulsanya. Iya. Internet tidak seperti sekarang gitu ya. Media sosial pertama kita Friendster apa ya? Friendster. Sekarang sudah punah. Tapi Facebook masih. Misalkan sekarang katakanlah misalkan ada isu apa nih. Mungkin malam atau besoknya langsung aksi karena sekarang ada grup WhatsApp dan lain-lain seperti itu. Jadi ada sisi kelebihan dan kelemahan daripada ya anak-anak zaman. Nah sebetulnya ancaman bagi mahasiswa itu kalau kita ngomongin ancaman radikalisme atau mungkin bahaya laten komunis apa itu terlalu jauh. Sebetulnya ancamannya itu adalah hedonisme. Ini real nih, konkret ini. Kalau bicara ya memang radikalisme, bahaya laten komunis dan sebagainya itu memang betul, tapi terlalu tinggi kita yang paling real itu adalah hedonisme. Kalau kok mahasiswa sudah terpapar hedonisme, sudah hilang idealismenya. Apalagi apatisme ya. Makanya kan kalau hedonisme kan otomatis akan lebih ke apatis. Iya. I don't care. Dia tidak respect dengan kondisi realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Kan kita masih ingat dulu seringkali dulu kakak senior kita itu mengklasifikasikan jenis-jenis mahasiswa. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Sebagai mat kuliah, kamu balik. Mahasiswa kura-kura, kuliah rapat kayak Kang Didik. Tapi kalau Kang Didik lebih elit daripada saya karena rapatnya di PKMU, itu yang di dekat rektorat, itu yang gedungnya bertingkat. Rapi. Ya maksudnya dengan fakultas lain. Iya. Terus ada lagi kunang-kunang, kuliah nangring lah itu yang orang-orang hedonis itu kuliah nangring. Ini tergantung Jakir mau pilih yang mana. Iya. Mau pilih kupu-kupu, kura-kura, apa kunang-kunang. Itu hewan semua ya. Apa jangan-jangan kita juga aslinya hewan kan? Kayaknya penganut teori Darwin. kan manusia hewan yang berpikir kan.
apa homo hominipus apa itu? Yang jelas bukan nanti titit aja homotit. Ya Lanjut, ini Kang. untuk para jakwirs ya. Ini untuk para jakwir yang saat ini mungkin statusnya mahasiswa dan mengikuti Ormawa. Ini saya sangat apresiasi sekali. Makanya saya tuh lebih ini saya jadi ingat dengan ya walaupun ini juga Mas setuju atau tidak, itu pernyataan dari proklamator kita Soekarno. Ya, saya lebih suka dengan anak-anak muda yang sukanya rokok dan ngopi, tapi mikirin negara daripada yang kutu buku tapi untuk dirinya sendiri. Masihnya itu apa? Ya untuk teman-teman itu ya memang literasi itu juga harus diperbanyak ya. Memang budaya membaca nih, mencari ilmu wawasan. Tapi itu tadi sebagai agen moral force kita harus bisa menempatkan artinya menjadi agen perubahan itu tadi. Ya. Oke. Jadi ada implementasi. Ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan Kang Pras sebenarnya masuk dalam ini ya intelektual profetik. Iya, intelektual. Jadi kesolehan itu bukan hanya untuk kesolehan pribadi, tapi kesolehan sosial maksudnya. Begitu ya Kang Pras ya. Iya. Ini sebenarnya pembicaraan ini sudah berapa menit, Vicky? Oi. Mungkin kita harus closing statement, Kang Pras. Jadi kita butuh penutup dari Kang Pras untuk para cakwir Pokemon dimanapun berada, ya. Message yang perlu ditangkap itu apa pada podcast? Baik, untuk para cakwir ya, yang semuanya adalah para kaum intelektual mahasiswa ya. Mungkin dari hasil kita diskusi pada hari ini ya, ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa ya, kita petik ya, bahwa saya mahasiswa itu adalah sebagai agen intelektual muda. Karena eksistensinya itu sangat berpengaruh pada dinamika bangsa kita ini. Mahasiswa tetaplah mahasiswa, agen perubahan. Maka dari itu, kembalikan marwah mahasiswa ya, sebagai agen intelektual muda ya. Kembalikan lagi marwah mahasiswa seperti dulu ya. Kembangkan lagi namanya budaya diskusi untuk mengasah kadar intelektualitas kita ya. Karena saya yakin ya, berdasarkan pengalaman sejarah yang sudah berjalan, mahasiswa sering saya katakan ibarat kata bom waktu. Mau seperti apapun itu ditekan. Mahasiswa itu pasti akan menemukan momentum seperti yang pernah terjadi baik di tahun 66, 74 ataupun 98. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun, atau mungkin 10 tahun ke depan. Yang pasti mahasiswa tetaplah mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras. Matur nuwun sangat. Ya, cakwir Pokemon dimanapun berada kita sudah berbicara untuk Pokemon kali ini kita punya 2 episode ya sesi ya Pak? Sesi. Kalau nggak salah ini episode yang ke 21, 21. Tapi sesinya ada 2. Iya. Panjang, Fik ya. Oh iya. Panjang ini karena memang pembicaraannya itu tepi jurang ya. Gimana Mas Vicky? Ya luar biasa. Saya juga baru pertama kali nih belajar kembali sejarah, ya. Kembali diulas dan ternyata banyak fakta-fakta menarik tadi. Dari mulai ya ada akronim kayak kijang ya baru tahu. Nah ini merupakan video yang luar biasa, jadi teman-teman wajib ya, karena ini spesial untuk pemirsa cakwir Pokemon, jadi wajib nonton nih teman-teman semua. Itu Pak Didik. Menurut Pak Didik gimana? Ya apapun yang kita bicarakan tadi, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan tentunya ada nilai-nilai yang bisa diambil juga. Silahkan, karena media podcast ini menjadi media kita untuk saling mentransfer sebuah pengetahuan juga. Ya, tentu juga tidak lupa Pokemon ini menjadi sarana kita, ya, agar para kaula muda, mahasiswa itu bisa melihat ya kondisi di lingkungan sekitar kita, kondisi sosial, agar lebih respect gitu ya, agar peka. Tadi sudah dikatakan bahwa baik untuk diri sendiri juga, tapi kita juga memikirkan baik untuk yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita, ya, keluarga kita juga, ya, lingkungan kita, masyarakat, bangsa, dan negara ini tentunya.
Keren. Luar biasa. Tidak terasa ngobrolnya sampai 2 jam tentunya. Sudah? Sudah, sepertinya. Kita akhiri. Sudah. Lelah. Saya sebagai moderator lelah. Apalagi narasumber. Tapi kayaknya enggak, Pak. Narasumber. Iya. Kayaknya bisa diundang lagi, Fik. Kayaknya harus. Dan pembahasannya harus lebih dalam lagi nih, Pak. Iya. Kita akhiri ya. Iya. Kita salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.